Lagu yang indah dengan suara yang indah mengantarkan kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami umat tebusan-Mu Tuhan, rindu mendapatkan kekuatan berkat Tuhan, supaya kami tahu bagaimana kami hidup di tengah dunia yang berat dan gelap ini. Sebagai murid-murid-Mu, ya Tuhan Yesus, kami rindu belajar dari firman-Mu. Oleh sebab itu, berfirmanlah ya Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dari tadi saya bergumul pakai masker atau tidak. Saya rasa mungkin saya pakai masker saja, mungkin lebih baik ya. Minta maaf, saya sedikit kurang sehat. Ya, jadi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Baik-baik semuanya? Kalau lihat bunyi suaranya nggak terlalu baik ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Nah, hari ini adalah hari istimewa, yaitu hari peringatan reformasi gereja. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari saudara sekalian, kita membacanya dengan bersemangat ayat 16 dan ayat 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara, 31 Oktober 1517 diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. Pada waktu itu tokoh yang kita kenal, Martin Luther, Dr. Martin Luther, mencanangkan 95 dalil protes kepada pimpinan gereja pada masa itu, di mana didapati saat itu penyelewengan pengajaran gereja. Nah, hari itu kemudian menjadi titik tolak di mana kemudian terjadinya pembenahan di dalam pengajaran gereja dan sekaligus munculnya satu istilah gereja Protestan, ya. Jadi itu adalah tanggal reformasi gereja. Nah, saudara, ketika kita bicara reformasi gereja dikaitkan dengan tema kita hari ini, hidup yang direformasikan, saya ingin mengajak saudara menyadari bahwa sebetulnya reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther itu, ya, adalah lebih dahulu terjadi reformasi di dalam dirinya. Sebetulnya itu dimulai dari pergumulan Martin Luther ketika dia menjadi biarawan. Tahun 1505 Martin Luther masuk ke dalam suatu biara yang begitu ketat, biara Agustinian di Erfurt. Dan Martin Luther adalah seorang biarawan yang begitu serius tentang hal dosa, dan serius takut akan neraka, dan begitu serius ingin supaya bisa masuk surga itu bagaimana caranya. Maka segala disiplin kerohanian yang diajarkan untuk menghapus dosa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, mea culpa, itu bahasa Latin, artinya kesalahanku, dosa-dosaku. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka pembimbing rohaninya mengatakan, engkau harus membuat list daftar dosa-dosamu dan didoakan dengan detail, jangan sampai kecolongan. Karena kalau ada satu aja kamu tidak minta ampun, itu akan menghalangi kamu ke surga. Sehingga saudara sekalian, Martin Luther dengan seriusnya mencatat semua dosa-dosa yang dia lakukan, termasuk dosa hari ini apa, dan seterusnya, dan dia doakan. Dan beberapa kali Martin Luther itu doanya itu sampai 6 jam. Saudara pernah doa 6 jam? Ketiduran 6 jam? Doanya serius banget, 6 jam doa terus-menerus. Minta ampun, disebutkan semua listnya. Bahkan segala disiplin lainnya dia lakukan. Tapi dalam pikirannya dia masih merasa, kayaknya, apakah mungkin sih manusia itu dapat diampuni, bebas dari segala dosa dengan melakukan disiplin ini?
Martin Luther berkata, seandainya seorang biarawan dapat masuk ke surga melalui cara-cara kehidupan seorang biarawan, maka saya adalah orang yang pertama masuk. Karena apa? Karena dia yang paling disiplin. Tapi semakin dia menekuni itu, dia semakin bertanya, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa? Di dalam Roma 7 dikatakan bahwa dosa itu meracuni diri manusia, sehingga apa saja yang diperbuat tercemari oleh dosa. Saudara, ada satu ayat kemudian yang menarik perhatian Martin Luther, yaitu ayat yang tadi kita baca. Roma 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17 ini. Ayat ini di dalam perspektif Martin Luther, sesuai dengan konteks teologi hari itu, menjadi sesuatu yang kontradiksi. Kenapa? Karena di dalam ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, kalimat ini adalah kalimat kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan punya intensi yang luar biasa melalui Injil, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Tapi di dalam ayat 17 berkontradiksi dengan satu kata, yaitu kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam konteks teologi hari itu, saudara sekalian, ini menjadi masalah karena setiap kali bicara tentang kebenaran Allah itu adalah menggunakan kata dikaiosune yang artinya adalah keutuhan, kesempurnaan nilai-nilai moralitas Allah atau nilai moral yang sesuai dengan moralitas Allah. Kalau gitu, siapa yang bisa sesuai dengan moralitas Allah? Bahkan di dalam pengajaran masa itu, pengajaran yang dikaitkan dengan kebenaran Allah selalu dihubungkan dengan Allah yang maha benar, Allah yang sempurna, dan karena itu menuntut kesempurnaan manusia. Dan karena manusia semua berdosa, maka Allah menjadi Allah yang murka atas manusia. Jadi setiap kali bicara kebenaran Allah, selalu yang dibayangkan adalah Allah yang sempurna, Allah yang murka kepada manusia berdosa. Sehingga dua ayat ini menjadi ayat yang kontradiksi. Sudah lama Martin Luther menggumulkan hal ini. Akhirnya di sekitar tahun 1508 di dalam perenungannya, Tuhan membukakan pikirannya untuk melihat lebih lengkap ayat ini di dalam kedalaman. Setelah firman Tuhan berkata, carilah engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan. Amin. Ketika seseorang bergumul, Tuhan aku tidak ngerti ayat ini, aku sedang bergumul. Tuhan bukakan. Dan waktu itu Tuhan bukakan kepada Martin Luther untuk melihat bagian akhir dari ayat yang ke-17 ini. Di sini tertulis kitab kutipan dari Perjanjian Lama. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar. Sekali lagi menggunakan kata dasar dikaios. Dikaios itu, orang yang dikaios, orang yang benar itu hidup, akan hidup. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah orang yang benar oleh iman akan hidup. Nah, saudara, ketika membaca hal ini, Martin Luther bertanya, apa iya ada orang yang benar? Bagaimana mungkin orang bisa menjadi benar dari dirinya sendiri dan bisa berkenan memenuhi standarnya Allah? Memang dulu waktu manusia diciptakan oleh Allah, manusia mula-mula Adam dan Hawa, itu menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu aspek menurut gambar dan rupa Allah itu adalah memiliki moral likeness, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dengan moralitas Allah. Tapi kondisi itu sudah berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ada adalah kerusakan, manusia kesulitan mengikuti moralitas Allah. Manusia maunya mengikuti kemauannya sendiri. Setelah kalau kita kembali ke Taman Eden, bagaimana sih konstruksi dosa manusia itu? Kalau saudara pikir-pikir, gara-gara Hawa nyolong satu buah, lalu kemudian Adam juga jadi berdosa, bahkan seluruh keturunan Adam dan Hawa ikut berdosa. Fair enggak? Hah? Saudara di rumah ada yang punya pohon mangga atau pohon jambu? Pernah enggak dicolong sama tetangga sebelah atau anak jalanan? Kalau dicolong satu buahnya, saudara kesel, tapi saudara kejar, tuntut sampai ke kepolisian? Enggak, betul ya? Manusia kayaknya lebih baik ya. Pohon mangga di rumahnya dicolong satu, masih bisa sabar. Masa Tuhan
Ada satu buah yang dilarang dimakan, diambil sama Hawa, lalu kemudian akibatnya Hawa, Adam, dan seluruh keturunannya jadi berdosa. Saudara, ini sebetulnya masalahnya adalah masalah tadi, keserupaan moral tadi, moral conformity itu. Manusia waktu diciptakan memiliki moral likeness, menyesuaikan dengan moralitas Tuhan. Apa yang benar menurut Tuhan, saya setuju, itu adalah benar, saya mau ikuti itu. Apa yang salah kata Tuhan, saya setuju bahwa itu salah dan saya tidak akan mengikuti. Seluruh standar tentang salah dan benar adalah mengikuti apa kata Tuhan. Tapi begitu digoda oleh iblis, maka semua hal ini dia abaikan, lalu diambil buah itu. Maka saudara, kalau kita rekonstruksikan itu begini, sama aja waktu itu Hawa bilang begini, mulai sekarang Tuhan, terserah Tuhan mau ngomong apa, yang penting gua lakukan apa yang enak menurut gua, apa yang menguntungkan gua. Kurang lebih begitu saudara. Banyak nggak orang yang berpikir begitu, terserah Tuhan mau ngomong apa, yang penting gua lakukan apa yang gua anggap enak. Banyak nggak? Itu cara berpikir dosa. Jadi dosa bukan masalah nyolong buahnya, tapi berubah orientasinya, standar moralnya. Bukan lagi Tuhan. Dan itu telah merasuk ke dalam diri manusia dari seluruh keturunan Adam dan Hawa. Firman Tuhan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar dikatakan. Kalau demikian saudara sekalian, kembali kepada pergumulan Martin Luther. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan manusia? Mungkinkah manusia benar dari dirinya sendiri sehingga berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak. Kalau begitu mengapa ada kata di dalam ayat ini, orang benar dengan iman akan hidup. Maka saudara, kita harus belajar tentang bagaimana kata ini dibentuk. Kata dikaios ini artinya di dalam penggunaan bahasa Yunaninya bukan orang yang dalam dirinya benar, tapi artinya adalah orang yang dianggap sebagai orang benar. Orang yang diperhitungkan sebagai orang benar. Orang yang dinyatakan sebagai orang benar. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi manusia itu yang berdosa ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Maka dosanya itu diampuni. Dan dirinya yang masih mengandung berbagai macam kesalahan itu dianggap sebagai orang benar di hadapan Tuhan supaya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Dan sambil itu masuklah sanctification, kehidupan yang dibenahi, dikuduskan dari hari ke hari. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, ketika bicara tentang ayat ini, Martin Luther menemukan, kalau begitu sebetulnya kebenaran ini adalah kebenaran yang bukan berasal dari diriku, tapi kebenaran yang diberikan oleh Allah yang maha benar itu. Secara cuma-cuma aku dianggap benar. Sedikit masuk ke dalam kedalaman teologi, maka Martin Luther menyebut hal itu sebagai justitia alienum, yaitu kebenaran, status kebenaran, bukan yang aku miliki dari diriku, tapi milik Kristus yang diberikan dengan cuma-cuma, supaya aku dianggap benar. Kalau begitu, puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang selaras dengan ayat 16 tadi, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi manusia yang berdosa. Maka selesai di dalam perenungan itu, Martin Luther kemudian berkata, ketika mendapatkan kebenaran ini, saya menemukan diri saya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan pintu surga terbuka dan saya berjalan melewatinya dengan sukacita. Saudara, itu tahun 1508, kebenaran itu menjadi milik yang dipahami sebagai cara dia hidup reformasi di dalam dirinya. Tapi waktu berjalan, kemudian di tahun 1516, seorang uskup mengajukan kepada Paus Leo ke-10, Albrecht namanya, uskup ini mengajukan kepada Paus Leo ke-10, mari mohon izin kita mau jualan surat indulgensia.
Surat indulgensia itu apa? Surat penghapusan siksa nanti kalau sudah meninggal bisa melewati api siksaan penyucian. Kenapa perlu jualan itu? Gereja hari itu sedang membangun Basilea Saint Petrus, Saint Peter, saudara sekalian. Dan butuh biaya. Yang kedua, Uskup Albrecht itu untuk naik sebagai uskup, dia telah membuat banyak hutang. Sehingga gereja dalam krisis keuangan hari itu. Setelah celakanya hal itu disetujui oleh pimpinan gereja. Dan kemudian mereka mengutus seorang yang bernama Johann Tetzel. Johann Tetzel ini adalah seorang pendeta, seorang pengkhotbah yang luar biasa memukau. Tapi dia sekaligus orang yang pandai memukau untuk mengajarkan pengajaran yang sebetulnya bukan berbasis Alkitab. Dia berkata, dia berjualan keliling mengkampanyekan penjualan surat indulgensia ini. Dan dia berkata, kalau kamu bayar uang untuk surat indulgensia ini, begitu uangmu kelinting masuk ke dalam kotak, maka jiwa itu melayang, pindah statusnya ke surga. Nah, surat indulgensia ini berlaku untuk orang yang sudah meninggal maupun juga yang sedang hidup. Orang yang hidup kalau beli surat indulgensia bisa beli bukan untuk dosanya yang kemarin, tapi dosa yang akan datang. Nanti mau buat dosa apa, udah saya nggak tahu, saya beli banyak-banyak deh. So sekalian, itu yang terjadi. Hari ini kalau kita mendengar hal itu rasanya, masa benar sih, apa iya begitu? Ya kenyataan ada di dalam sejarah. Ini adalah gambar di bawah itu adalah salah satu kopi asli dari surat indulgensia yang ada pada waktu itu. So sekalian, itu sebabnya ketika Martin Luther sudah menemukan pemahamannya di tahun 1508 tentang apa sih sebetulnya kebenaran itu. Bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bukan usaha manusia, bukan pekerjaan baik manusia. Lalu dihadapkan pada kenyataan sekarang gereja malah dagangan. Surat pengampunan dosa, pembebasan api siksa. Ini tidak ada di Alkitab, ini kagak benar. Maka tahun 1517, tanggal 31 Oktober itu, Martin Luther menancapkan 95 dalil protesnya untuk gereja memperbaiki diri. Namun sayangnya, saudara sekalian, gereja tidak bisa menerima dan terjadilah skisma, yaitu di mana berdirinya gereja-gereja yang kemudian dikenal gereja Protestan yang menjalankan kebenaran firman Tuhan seturut apa yang ditulis. Saudara, inti dari 95 dalil itu adalah bahwa pengampunan dosa dan keselamatan jiwa tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat digantikan dengan perbuatan baik. Nah, sekarang apa kaitannya dengan reformasi kehidupan kita hari ini di zaman di mana kita sudah bergereja, bertumbuh, dan saya percaya kita ada di dalam satu pengajaran yang benar. Apa dampak reformasi gereja ini seharusnya buat kehidupan pribadi kita? Saudara, ketika bicara reformasi atau hidup yang direformasi sesuai dengan judul kita, tema kita hari ini, saudara sekalian, maka ada 3 T yang dapat kita pelajari dari reformasi gereja untuk hidup pribadi kita. T yang pertama adalah, ada yang bisa menebak saudara, sudah lama kita nggak main tebak-tebakan. Apa? Tobat. Ya, saya minta maaf ya kalau hari ini saya agak lemes karena saya kurang sehat, saudara. Ya, tobat yang pertama, saudara. Ya, apa sih yang dimaksud tobat itu? Saudara, pengampunan dosa dan keselamatan tadi dikatakan tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat ditukar dengan perbuatan baik. Maka untuk memulai reformasi dalam hidup kita perlu adanya pertobatan, perlu ada permohonan ampun kepada Tuhan. Itu mengawali sebelum kita melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Setelah hari ini tanpa sadar banyak orang Kristen mempraktekkan kehidupan serupa dengan gereja sebelum reformasi. Kita di luaran mencoba jalan hidup sebagai anak Tuhan, tersandung-sandung, bisnis, buat curang, tidak bayar pajak, dan sebagainya, betul ya? Atau mungkin ada yang terjebak dengan judi online dan sebagainya. Tapi tidak mau keluar dari hal itu. Maka banyak orang Kristen kemudian mengkompensasikannya dengan kegiatan yang sifatnya rohani dan kelihatannya baik. Tetap melayani di gereja,
yang penting aku melayani. Aku tetap dalam dosaku seperti ini, tapi yang penting aku baca firman Tuhan saat teduh rajin. Aku melakukan kegiatan ini, tapi yang penting aku function persembahan besar-besar. Tidak mau mengubah dirinya yang rusak. Setelah kalau ada di antara kita yang seperti itu, maka saya katakan tidak akan pernah terjadi reformasi perubahan dalam hidup saudara. Betul nggak? Saudara masih suka di tempat itu, lalu kemudian mengkompensasikannya dengan kegiatan yang lain yang tampaknya kegiatan baik. Saudara, di mata Tuhan itu bukan pertobatan, bukan perubahan. Engkau tidak akan mengalami reformasi itu di dalam dirimu. Maka saudara sekalian, perlu adanya sebuah pertobatan mengawali perubahan-perubahan dalam hidupmu. Yang berikutnya, yang kedua, apa yang kita pelajari saudara sekalian di dalam reformasi gereja ini dalam kaitannya dengan hidup kita? T yang kedua, apa? Taat, ya. Taat. Hebat ini jemaat GKY Citra Garden. Pandai-pandai semua sudah bisa menebak apa yang saya khotbahkan. Apa sih maksudnya taat? Saudara, taat itu ketika kita bicara reformasi dalam hidup kita, itu haruslah bersumber dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Reformasi tidak akan terjadi kalau kita cuma punya komitmen luar saja. Ya. Biasanya kalau tanggal 1 Januari atau 31 Desember, saudara mungkin merenungkan lalu, saya mau buat komitmen, tahun depan saya tidak merokok lagi, misalnya begitu. Tahun depan saya tidak mau ikut judi online, tahun depan saya nggak mau terjebak lagi dalam pornografi. Saudara, komitmen-komitmen yang saudara buat itu, setelah saudara jalani dari awal tahun sampai hari ini bulan ke-10, jalan baik nggak? Kadang-kadang terseok-seok. Kenapa? Karena komitmen itu lebih kepada satu keinginan diri. Tapi ketika saudara sekalian komitmen perubahan itu, mereformasi, memperbaiki diri itu, dilakukan dengan kesadaran di hadapan Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan kebenaran seperti ini. Dan engkau merenungkannya, engkau meresponinya dalam ketaatan dan kesungguhan. Dan berkata, Tuhan tolonglah saya mampu melakukan ini. Maka itu akan menjadi satu langkah selanjutnya untuk reformasi hidup yang lebih kuat. Setelah gereja mula-mula adalah gereja pra-reformasi, maksud saya adalah gereja yang kedodoran di dalam taat akan firman Tuhan. Gereja yang mengabaikan otoritas firman Tuhan, sehingga Alkitab sudah bicara kebenaran, maka pimpinan-pimpinan gereja pada masa itu mengajarkan kebenaran yang lain yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Sehingga kemudian terjadi penyelewengan. Bagaimana itu terjadi? Ya terjadi pelan-pelan tanpa terasa. Saudara, masalahnya pada masa itu adalah umat tidak punya Alkitab. Ada 3 alasan kenapa umat pada waktu itu tidak punya Alkitab. Yang pertama, Alkitab pada masa itu belum ada dalam edisi cetakan yang dapat diakses. Begitu banyak. Kalau saudara belajar sejarah, mesin cetak Gutenberg itu baru ditemukan 1445. Jadi selama ini berarti Alkitab itu adalah salinan tangan. Dan itu adalah pekerjaan besar, sehingga tidak banyak Alkitab. Yang kedua, Alkitab ada di dalam versi bahasa Latin. Bahasa Latin yang oleh gereja dianggap bahasa yang paling mendekati aslinya. Lalu kemudian berikutnya adalah lapis ketiga, yaitu bahwa yang punya otoritas untuk menafsirkan Alkitab hanya petinggi gereja. Maka saudara sekalian, umat tidak mempunyai Alkitab, tidak punya self-study untuk lihat ini benar atau tidak yang diajarkan gereja, sehingga gampang disesatkan. Padahal firman Tuhan berkata, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Firman Tuhan adalah untuk dibaca, direnungkan, menjadi dasar untuk tindakan kita berbuat baik. Melakukan apa yang baik. Hari ini saya tidak tahu bagaimana sikap saudara terhadap ide tentang hidup baik, hidup kudus.
Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen mengatakan, aduh berat ya jadi orang Kristen, harus hidup baik, hidup kudus. Hidup baik, hidup kudus jadinya sebagai beban. Ada orang-orang yang bilang, aduh Mukse sekarang dagang susah. Sejak saya jadi Kristen dagang tambah susah, cuannya tambah tipis dikit. Kok bisa, kenapa? Lagi susah habis pandemi? Enggak sih. Sejak saya jadi Kristen susah nih dagang. Kenapa susah? Ya dulu kan saya sering jual barang-barang Spanyol. Kok barang Spanyol sih? Iya, barang separuh nyolong. Barang palsu gitu kan. Jam Rolex yang harganya ratusan juta, palsunya 10 juta. Masih ada yang mau beli lagi? 10 juta. Kalau saya mendingan beli Alba aja yang di bawah Cetiau ya. Ternyata masih bisa cuan. Barang apa lagi? Barang Spanyol, barang tanpa bayar pajak dan sebagainya. Sekarang jadi Kristen, saya jadi susah, enggak bisa begitu. Yang muda-muda juga sama, setelah saya jadi Kristen, saya nilainya jelek-jelek. Kok bisa jelek-jelek? Iya, nggak bisa lagi nyontek. Jadi saudara, banyak kehidupan nilai-nilai Kristen di dalam firman Tuhan, jadi beban. Saudara, harusnya kita melihat dengan cara yang berbeda. Agustinus berkata begini, untuk orang-orang yang berdosa, yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, terkait dengan dosa, statusnya disebut dengan non posse non peccare. Apa itu non posse? Non posse itu adalah tidak mungkin. Non peccare artinya tidak berdosa. Jadi tidak mungkin tidak selalu berdosa jadinya. Tidak mungkin tidak berdosa. Tapi ketika Kristus menyelamatkan orang berdosa, maka orang itu berubah statusnya menjadi posse non peccare. Mampu untuk tidak berdosa. Amin. Harusnya ini menjadi sukacita, bukan? Setelah saya pernah cerita dulu, saya patah tulang, ya. Patah tulang karena panco, saudara, sehingga patah di sini hancur, kepluntir tulangnya pecah, sehingga harus dipasang spalek, dipasang pin, dan tangan saya sempat lumpuh. Kalau tangan itu patah, lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi. Tapi akhirnya diobati, ya dipasang pin, bisa bergerak lagi. Bergerak mesti hati-hati. Dulu saya suka angkat besi, suka push up. Wah, nggak bisa lagi sejak itu. Nah, sudah lama saya nggak melakukan push up. Beberapa bulan yang lalu saya punya komitmen menguruskan berat badan. Karena habis kena COVID, berat badan saya naik. Wah, saya intermittent diet, lumayan turun 7 kilo. Wah, tapi menurut ahli katanya turun berat badan jangan sampai ototnya turun, massa ototnya. Jadi saya bilang, waduh, apa yang bisa saya lakukan olahraga? Coba mulai push up lagi. Mungkin bisa enggak ya? Ternyata saya mencoba push up dengan cara yang miring ya, jadi tidak betul-betul rebah begini. Lakukan pelan-pelan, tambah lama tambah bisa. Hari ini tiap pagi saya 3 kali 25, malam 3 kali 25. Capek enggak? Capek. Tapi senang, ternyata saya sekarang bisa push up. Apalagi kalau lewat kaca lagi pakai kaos. Kelihatan hasilnya, betul enggak? Saudara, dengan analogi ini, saudara sekalian, itulah harusnya kita melihat hidup Kristiani kita. Tadinya tidak bisa, selalu berbuat itu diwarnai dosa. Tapi sebagai anak Tuhan hari ini, kita posse non peccare. Memungkinkan untuk tidak berdosa. Amin. Sehingga hidup kudus itu harusnya jadi sukacita. Memang capek, tapi otot-ototnya mulai muncul, betul enggak? Saudara, D.L. Moody berkata begini, tujuan Alkitab bukanlah untuk mengatakan seberapa baik manusia itu, tetapi seberapa jahat manusia itu tetap bisa menjadi baik di dalam Tuhan. Amin. Maka bersemangatlah di dalam mereformasi diri. Ikut firman Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, apa? Ada yang bisa tebak? Hadiahnya 1 miliar? Diambil langsung di surga, ya. Tekun. Saudara, reformasi hidup harus disertai ketekunan agar perubahan yang terjadi bertahan selamanya. Saudara tidak bisa hanya pulang dari gereja, oke saya punya komitmen, 2-3 hari kemudian hilang. Yang dibutuhkan ketekunan untuk sebuah reformasi. Di dalam Lukas
8 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata begini, benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah itu terjadi kapan? Di dalam ketekunan. Ketekunan itu menggunakan kata hupomone, yang artinya apa? Mungkin akan melewati penderitaan, tetapi di dalam penderitaan engkau dilatih. Seperti tadi push up, tidak nyaman, tapi tambah lama ototmu tambah kuat. Amin. Saudara, itulah yang harusnya terjadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, ada satu adagium dari reformasi, bunyinya demikian. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja yang diperbaharui atau mengalami reformasi itu adalah gereja yang terus-menerus mengalami pembaharuan atau reformasi. Orang Kristen tidak boleh diam saja, harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi lebih baik lagi di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan di dalam semangat reformasi yang kami peringati hari ini, kami ingin mereformasi hidup kami menjadi murid Tuhan yang diperbaharui dari hari ke hari menurut gambar kaliknya, menurut Sang Sulung, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.